Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afadu alaina ni'amahul adidah wa ala'ahul qadirah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa zina'ata arshih wa rida'a nafsih wa midada kalimatih ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa qala aydan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Sadaqallahul azim. Pada kali ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah membahas suatu perkara tentang kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti dan wajib bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Sehingga di dalam ayatnya tersebut kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai namanya kematian. Kematian tidak bisa kita lari dari bangunan yang kokoh, tidak bisa kita lari bersembunyi ke dalam lubang jarum yang sangat kecil untuk menghindari suatu kematian. Ketika kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian tersebut kepada hambanya, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ajal tersebut itu tidak bisa diundurkan sedetik saja, dan begitu juga ketika hamba Allah menginginkan kematian, la yastaqdimun. Maka malaikat pun, Allah pun yang memberikan kematian tersebut itu tidak bisa menyegerakannya juga. Nah, sehingga kematian bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman, ini adalah suatu impi-impian, keinginan, harapan hamba Allah terhadap Tuhannya. Kenapa? Dalam satu riwayat mengatakan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah di dalam hadisnya? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga senang berjumpa dengannya. Artinya, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan amal kebajikan dalam bentuk puasa, sholat, zakat, haji, dia bersedekah, kemudian dia banyak sholat-sholat sunnah lainnya, dia membaca Al-Quran. Ini artinya dia senang berjumpa dengan Allah. Dia banyak mempersiapkan dirinya perjumpaannya dengan Allah, dengan Tuhannya. Maka dengan amal kebajikan tersebut, Allah pun juga akan senang mendatangi dia, senang berjumpa dengannya. Nah, begitu juga sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Artinya ke apa? Kepada ahli maksiat, ahli dosa. Orang yang tidak suka sholat, tidak senang berpuasa, tidak senang berzakat, tidak mau berhaji ketika dia mampu, maka dia tidak ada persiapan berjumpa dengan Allah, tidak ada persiapan dirinya nanti. Sedangkan Allah katakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, tiadalah dari persiapan untuk kalian itu min khairin, yang lebih bagus, yaitu apa? Tajiduhu 'indallah, yaitu persiapan yang kalian jumpai nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Apa saja yang kita akan siapkan berjumpa dengan Allah? Tentu amal kebaikan, tentu amal soleh. Nah, makanya tiada lain tujuan kita beribadah semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita cari, profesi apapun yang kita kerjakan. Mau jadi ustaz karena Allah. Mau jadi menteri karena Allah. Jadi pemimpin, presiden, gubernur, bupati, kepala desa, niatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencari pujian dari kita sesama, melainkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian Allah itulah yang kekal abadi selama-lamanya. Adapun pujian-pujian sesama kita, dari teman kita, dari orang tua kita, istri kita, dan anak-anak kita, apalagi pujian dari masyarakat kita, ini tidak ada yang kekal, melainkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan pernah beribadah semata-mata karena teman, atau pujian seseorang, pujian kawan, pujian teman, atau jamaah lainnya, melainkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah pujian ini akan menghantar kita kepada keikhlasan, nilai Allah ada dalam diri kita. Wala na'budu illa iyyahu mukhlisin. Maka kita tidak menghambakan diri kita kepada Allah dengan penuh ikhlas. Wala na'budu, kita tidak menghambakan diri kita, salat kita, hidup kita, bacaan Al-Quran kita, kecuali illa iyyahu, kecuali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita beribadah kepada Allah? Mukhlisin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang suci, bersih, tidak ada embel-embelan lainnya, supaya kita digaji, supaya kita mengharapkan ini itu, pujian, sanjungan sang fulan, si A, si B. Tidak ada niat demikian, melainkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah demikian, mengharapkan pujian kepada Allah, mengharapkan sanjungan dari Allah, maka itulah nilai ucapan yang ada dalam diri kita. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyahya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Maka mati kita pun juga hanya mengharapkan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan ini kita sedikit membahas suatu tentang permasalahan mati. Supaya matinya kita pun juga lillah, bagi Allah, karena Allah. Maka semua amalan-amalan kalau sudah karena Allah tidak ada yang berat.